kata-kata hari ini, ketika kita bosan dalam hidup, bahkan dalam berbisnis, bahkan dalam berjuang, ingat, pernah ada orang yang mati-matian memperjuangkan, bahkan mempertaruhkan kehidupannya untuk supaya kita lahir tetap hidup, yaitu adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu, ayah tidak bisa dipilih mana yang lebih tinggi, karena ibu dia merasakan air mata ketika melahirkan kita, tetapi ayah merasakan perih keringat masuk ke mata karena bekerja mencari uang untuk kita. Terima kasih. Iya, jadi murid Buddha itu bukan hanya 5 pertama. Salah satunya seperti yang di samping saya, namanya sama, yaitu Yasa. Oh, boleh banget. Yasa gimana? Yasa adalah salah satu murid Sang Buddha yang kaya raya. Sadi. Salam Buddha. Ya, jadi sering yang selalu diceritakan adalah tentang murid Sang Buddha, yaitu 5 pertapa yang memang awalnya dari seorang yang kaya, seorang yang mungkin pertapa dan lain sebagainya, tetapi di dalam kisah-kisah Buddha ada Yasa yang akhirnya walaupun jadi Buddha, jadi biku juga. Kemudian ada Anathapindika. Kita belajar dari Anathapindika ketika kita sudah sebagai umat rumah tangga, umat Buddha, ketika sudah selesai dalam tahap pencarian yang benar dan sudah mapan, maka ketika hal yang benar dan tepat sesuai seperti Anathapindika, seorang penyokong Dharma, dan sampai sekarang namanya itu selalu kita bacakan ketika membaca suta-suta, yaitu Anathapindika. Di situ adalah satu hal, bahkan sesuatu yang materi perlu dicapai, perlu didapatkan oleh umat Buddha perumah tangga untuk memenuhi dari dasa parami. Dasa parami yang pertama apa? Dana parami. Kalau sebagai umat Buddha, untuk memenuhi dana parami, kalau nggak berhasil secara material, bagaimana? Beda kalau kita sebagai seorang biku, seorang Buddha, seorang sangha, kita juga butuh yang namanya dana parami. Maka Bante kemana-mana, saya sendiri kemana-mana jual diri. Jual dirinya yaitu dana tentang dhamma. Dana dhamma. Bagaimana berdana tentang kebenaran, berdana tentang bagaimana mengatasi kehidupan sesuai dengan Buddha Dhamma. Bagaimana ajaran Buddha itu bisa sesuai dengan kehidupan rumah tangga yang mencari hal-hal untuk kebutuhan rumah tangga. Dan satu hal di Bapak Ibu yang sering menjadi rancu di dalam amat kita sebagai umat Buddha adalah kita jangan sering menggunakan kalimat duniawi menguasai orang yang malas. Sering orang malas, sedikit-sedikit udah bro, saya orangnya udah gak duniawi kok, bilang aja malas gitu loh ya. Dan sering kita kalau udah berjuang, sudah mulai bisnis, dibilang temannya, kamu sih terlalu duniawi. Apalagi kalau udah jadi Bante kok masih duniawi gitu. Ya saya sih sering bilang, ya kalau udah nggak duniawi, tambah nama saya ARN almarhum gitu. Ya karena duniawi kan dunia lokal ini. Ya yang terpenting sebagai umat Buddha ketika sukses kaya secara materi, bukan yang namanya loba, mengikis keserakahan. Kita harus mengikis keserakahan, tidak berlebihan dan mengakibatkan riya, mengakibatkan kesombongan, mengakibatkan bahkan melupakan kehidupan esensi sebagai seorang Buddhis ketika secara materi berkembang. Maka dari itu Bapak Ibu, umat Buddha harus kaya supaya bisa kita bahkan meneruskan ajaran Buddha menjadi penyokong Dhamma. Yang terpenting adalah mata pencarian yang benar. Ketika kita sedang berusaha, sedang berjuang, Google Map-nya itu sesuai dengan Buddha Dhamma. Pertama, mata pencarian yang benar.
kemudian penghidupan yang benar, dan bagaimana kita marketingnya sesuai Buddha Dharma. Jangan ketika sudah sukses hambur-hamburkan. Nah, sekarang main pinjol, judi online dan lain sebagainya, bahkan sekaya apapun bisa habis dalam waktu 1 malam. Tetapi kita harus benar-benar memanajemen keuangan sesuai Buddha Dharma. Bapak Ibu, jangan salah, di dalam ajaran Buddha, di dalam Cigalawadana Sutta Samyutta Nikaya, Sang Buddha juga mengajarkan tentang manajemen keuangan sesuai Buddha Dharma. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan 10% atau persepuluhan ya. Di dalam agama Buddha ada beberapa persen tadi, 25%, 25%, 50%. Maksudnya bagaimana? Ketika materi kita 25% disimpan, ya, disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan disimpan ya, tapi dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja, untuk makan, untuk kesehatan dan lain sebagainya. 25% lagi untuk investasi bisnis, atau untuk berbisnis, untuk nambah modal bisnis. 50% disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya bencana alam, misalnya mungkin bisnisnya menurun, bisa diambilkan dari 50% tadi. Nah, untuk berbuat baik mana Bante? Untuk berbuat baik bisa diambilkan dari 50% tadi, tergantung Bapak Ibu mampunya berapa persen. Ya, kalau secara kehidupan sehari-hari sudah cukup, investasi sudah cukup, kehidupan nyaman, ya bisa 50%. Bisa juga 10%, bisa juga 5%, tergantung. Maka ada manajemennya di dalam Buddha Dharma, ada di dalam Cigalawadana Sutta. Bahkan bisnis, dalam manajemen bisnis itu ada di dalam ajaran Buddha. Maka bisa di kotak-kotakan di situ. Bahkan yang 50% tadi untuk orang tua misalnya. Bapak Ibu, kenapa di dalam agama Buddha syarat keluarga harmonis itu ada yang ketiga apa namanya? Sama apa? Bapak Ibu, yang ketiga kan ada sama sada, sama sila, terus sama kaya. Nah, itu pasti ya. Sama jaga, baru sama banyak. Kenapa ada sama jaga memiliki kedermawanan? Karena masalah umat Buddha, bahkan masalah manusia kadang-kala, kalau sudah berumah tangga, seolah-olah kewajiban ke orang tua nggak ada lagi. Nah, ini mungkin agak lebih serius ya, karena Bante Dira biasa nggak serius. Kadang kalau orang sudah berumah tangga, bahkan misalnya seperti Boyasa misalnya, ketika mau membantu orang tuanya, maka pasangannya pun harus memiliki sama jaga. Bagaimana kedermawanan yang sama, bahkan ketika sebagai seorang anak walaupun sudah berkeluarga, ada kewajiban ke orang tua. Nah, itu ada di dalam, bisa diambilkan dari 50% tadi. Maka sebagai seorang rumah tangga berdiskusi dengan pasangannya memiliki sama jaga, kedermawanan yang sama, bahkan itu bisa menafkahi orang tuanya, bukan hanya pasangan. Nah, pasangan kan biasa menikmati, ya. Jadi tugas seorang istri itu menikmati hasil dari pekerjaan suami, ya kan Bu? Iya atau iya? Loh, tugas istri kan itu. Nyuci itu bukan tugas istri, masak bukan tugas istri, ngurus anak bukan tugas istri. Tugas istri adalah patuh sama suami, suruh masak ya masak, suruh nyuci ya nyuci. Nah, suaminya yang bekerja. Nah, itu kalau sesuai dengan Buddha Dharma tadi. Jadi bagaimana memiliki pandangan yang benar, bahkan dalam mata pencaharian, bahkan dalam menggunakan. Saya yakin yang duduk di sini sebagian besar kalau sukses sudah. Tapi bagaimana manajemen keuangan sesuai Buddha Dharma agar kesuksesan itu tidak cepat luntur atau benar-benar membawa makna bagi keluarga, orang tua, tetangga, bahkan manusia di sekelilingnya. Terima kasih. Thank you, Bante.
Mungkin saya mulai dari hal simpel, kewajiban sebagai orang tua itu kan membesarkan anak, menyekolahkan, pendidikan, ditingkahkan kalau memang berumah tangga, kecuali menjadi bante, dan setelah sudah tua memberi warisan ke anak. Jadi pastikan ketika kita hidup bisnis sesuai dharma, tinggalkanlah warisan ke anaknya, bukan warisan hutang, tapi warisan ke anaknya. Bagaimana ketika orang tua siap dalam segala hal, bahkan kalau kita di Buddhis membicarakan tentang kematian itu tidak hal yang tabu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dalam agama Buddha membicarakan tentang kematian itu enggak tabu. Kalau di masyarakat membicarakan kematian, jangan ngomong-ngomong gitu, nggak boleh. Nah, justru kalau di Buddhis harus kita bahas. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan materi kita pada malam hari ini, bahwa ketika kita hidup sukses secara spiritual, secara material, maka kita akan siap menghadapi kematian kapanpun, bahkan tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Saya ingat Koyasa tadi bilang, memang materi nggak dibawa mati, tapi kalau Bapak Ibu mati nggak punya materi, susah sama duka. Ya kan? Ada banyak kejadian-kejadian, bahkan di situ ditulis kalau kamu miskin jangan sakit dan jangan mati. Bahkan mati pun ngurus. Setidaknya Bapak Ibu tidak menyusahkan orang lain untuk bayarkan. Nah gitu. Nah seperti itu. Nah, ini hal mungkin yang terlihat sepele tetapi sering menjadi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Memang materi tidak dibawa mati, tapi pas kita mati nggak ada materi, di situ menyusahkan orang lain. Apalagi pas masa-masa terakhir kita meninggal, kesadaran terakhir kan katanya mengakibatkan kita nanti terlahir di mana. Ya. Kalau pas terlahir ada ketakutan, ada kekhawatiran, loh saya kan nggak punya uang, utang saya masih banyak. Nah, begitu meninggal jadi apa di situ? Getahnya nggak tahu kemana, bisa saja terlahir di situ, gentayangan di situ karena kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, merasa bersalah dan lain sebagainya. Setidaknya memang tidak terlalu kaya, tidak terlalu mungkin berlebihan, tapi cukup. Ya. Orang yang enak kan kadang-kala itu hidup apa adanya ya. Mau beli motor ada, mau beli mobil ada, mau beli rumah ada. Ya kalau saya biasa hidup sih apa adanya. Mau makan vaksin besok pindah patah ada gitu. Nah, besok pas di Palembang mau makan pempek pindah patah ada. Ini nggak minta sih tapi kode aja. Di alam ya, jangan sampai main bumi nggak ada pempek besok. Enggak Bapak Ibu, begini. Jadi kalau di dalam agama Buddha selama ini seolah-olah ketika kita ke wihara itu nggak boleh kaya. Bahkan beberapa anak muda pernah curhat sama Bante. Jadi Bapak Ibu yang punya anak tapi kalau punya masalah sering curhatnya sama saya. Nah karena ketika ngomong ke Bapak Ibu marahi ya kan, gitu aja kok nggak bisa. Nah gitu. Dan bapaknya kadang juga curhat ketika sudah sukses. Kemarin ada ketemu salah satu pengusaha, yaitu pengusaha dibilang sukses, sudah sukses, dia umat Buddha, dan dia curhat sama saya, Bante, umat Buddha ini gimana ya? Pas saya sedang berjuang, pas ke wihara, saya butuh dukungan, dicuekin. Pas saya tanya tentang bisnis, katanya umat Buddha, kamu jangan terlalu duniawi. Nah, pas saya sukses Bante, orang itu datang ke tempat saya bawa proposal, minta dana. Nah, jadi kamu jawab apa? Saya tanya, ya saya jawab selama ini kemana aja. Nah, ini ada Bapak Ibu. Jadi
ketika anak-anak muda berusaha berjuang, bagaimana kita sebagai yang senior, misalnya Bapak Ibu sebagai yang senior pembisnis di wihara dan lain sebagainya, bisa mengarahkan anak muda di bisnis yang sesuai dengan Buddha Dhamma. Bukan kok belum kaya tidak kita kasih kursi di depan. Nah, saya tahu yang duduk di depan ini biasanya sponsornya lebih banyak ini. Makanya duduknya enak di depan ya. Nah, kecuali Bante ya, karena saya kuil aja Bante kan. Biasa gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika remaja sedang berjuang, maka kita dukung sesuai dengan Buddha Dhamma. Maka ketika mereka sukses, tidak perlu kita minta, tidak perlu kita bawa proposal, orang itu akan ingat dengan wihara. Oh, saya dulu pernah sekolah di Menteri Bumi, saya pernah jadi muda-mudi. Oh, Koko siapa namanya? Sukartek. Koko Sukatek. Ya. Waktu itu ngajari saya tentang bisnis sesuai dengan Buddha Dhamma. Maka saya sekarang sudah sukses. Kalau ada acara, diam-diam saya transfer sendiri. Tidak perlu bawa proposal. Nah, ini saya menyampaikan titipan, ada materi titipan dari orang yang sudah sukses untuk umat Buddha ke depannya. Karena menjadi fenomena ketika masih muda nggak kita dukung, nggak kita ajari lain sebagainya, tapi ketika sudah sukses kita datang bawa proposal untuk acara wihara asada lagi. Acara asada, oh kita nanti hari Minggu ada acara kok, ini ada proposal, bolehlah bantu-bantu dikit. Tapi kalau kita tidak membawa istilahnya dari sedang berjuang, nah disitulah kita harus bangun citra yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Lanjut, berdiri ya. mainkan dan silakan. Bapak Ibu, rekam ya nanti biar dihujat. Banyak fenomena seperti tanya sekarang, oh nggak apa-apa kamu nggak apa-apa bisnis itu nggak apa-apa, yang penting banyak Bapak Ibu, nggak apa-apa mata pencaharianmu seperti itu, yang penting kamu banyak apalagi ke tempat nah, ya kan? Kalau tanyanya sama saya, kalau jawabannya enggak, saya bilang enggak. Kalau saya jawabannya iya, saya bilang iya. Saya nggak mau yang enggak. Jadi Bapak Ibu, dalam hal mata pencarian yang tidak tepat, tidak sesuai dengan dhamma atau tidak sesuai dengan spiritual, bahkan tidak sesuai dengan hukum, bahkan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, pada intinya dia tidak pernah yang namanya berdana, tetapi hanya melakukan kegiatan sosial. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mata pencarian salah, membantu orang lain, berbeda dengan Bapak Ibu kerja dengan mata pencarian yang benar, dengan benar-benar berdana. Ketika mata pencarian yang benar, maka namanya berdana. Kalau mata pencariannya nggak benar, namanya kegiatan sosial. Harus apa? Oh, saya mau dana karena besok kan penyalonan, saya mau nyalon DPR misalnya. Di situ bukan berdana, tapi kegiatan sosial. Karena ada sesuatu, bahkan ketika mata pencariannya nggak benar, ketika niat mau dana sama Bante atau niat berdana ke wihara, maka pikirannya bukan dana, pikirannya apa? Cuci dosa. Memangnya Bante laundry, cuci dosa. Yang namanya dosa nggak bisa disuci. Ya, atau karma buruk ya, kalau dosa kan di Buddhis kebencian, tapi karma buruk nggak bisa dicuci, hanya bisa diperlemahkan dengan benar-benar berbuat baik, benar-benar niatnya kebaikan, bukan niat untuk cuci dosa. Dari niat aja, kama kehendak itu harus benar. Lalu kita berdana dengan mata pencarian yang benar aja, niat ketika kita mau berdana harus benar, apalagi dari mata pencarian yang nggak benar, niatnya harus benar, ditambah lagi benar. Sangat sulit Bapak Ibu untuk berbuat baik dengan pemahaman yang benar ketika mata pencarian yang tidak benar. Karena tujuan kita bukan berdana,
tapi ada niatnya, yaitu tadi namanya laundry. Kan kalau di sana ada money laundry, di sini adalah karma laundry. Cuci karma, katanya karma dulu, nanti jadi karma baik. Ya, tetapi lebih parah kalau tidak melakukan kegiatan sosial tadi. Jadi tetap ada kebajikannya, tapi tidak sebesar dari Bapak Ibu susah payah, jerih payah sendiri dari mata pencarian yang benar, berbuat baiknya caranya benar juga. Ingat, berbeda tingkat kebajikannya. Karena Bapak Ibu orang kaya transfer ke wihara 100 juta untuk dana itu biasa. Tetapi orang yang lagi berjuang masukkan kotak dana 10.000 itu udah luar biasa. Pergulatan batinnya, pergulatan pikirannya antara pergi ke Starbucks atau masukkan kotak dana aja itu luar biasa. Oh, 10.000 nggak dapat Starbucks ya? Starling dapat Apa ya? Starling. Kopi 8.000 itu loh. Itu aja pergejolak batin luar biasa. Tetapi bagi orang yang mungkin udah sukses lain sebagainya, biasa saja. Bahkan masih ada labelnya di tulisannya 10 juta pun gampang aja kasih. Ya. Itu aja gejolaknya nggak terlalu besar juga. Di situ aja berbeda. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika mata pencarian yang tidak benar dan niat kita itu berbeda, bukan namanya berdana, tapi lebih ke kegiatan sosial. Dibanding mata pencarian yang benar, benar-benar kita melakukan kebajikan. Bahkan niatnya aja berbeda. Niatnya aja berbeda Bapak Ibu. Sama ketika Bapak Ibu bahkan nggak usah jauh-jauh mata pencarian yang benar. Ketika Bapak Ibu nemu uang 100.000, Bapak Ibu ambil pas mau dana, niatnya gimana? Dananya itu aja separuh kan, dan itu niatnya apa? Oh ini buang sialnya, ya kan? Yang ketawa keras itu pernah itu. Buang sialnya supaya ini nggak bawa sial. Tapi kalau 100.000 hasil tadi bekerja, pasti beda. Ya semoga jasa kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada kedua orang tua saya, para leluhur, sanak keluarga dan semua makhluk satu. Tapi kalau dari mata pencarian yang benar, beda niat kita, pasti beda. Jadi Ibu tetap harus melakukan kebajikan, tetapi kita harus terima, harus menyadari hasil kebajikannya berbeda sekali dengan mata pencarian yang benar. Dan ingat Bapak Ibu, ketika sudah tahu mata pencarian yang benar, pas tanya sama Bante nanti, jangan tanya ini benar atau salah. Ingat ini hal yang penting lagi. Banyak umat Buddha sudah tahu mata pencariannya nggak benar, tapi tanya Bante ini sebenarnya boleh atau enggak. Yang penting kan banyak berbuat baik. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur, ya di sini saya tidak menghakimi siapapun karena kondisinya harus. Dan saat ini yang duduk di sini yang masih mata pencariannya belum tepat, belum sesuai, yang belum bisa benar-benar beralih ke bisnis yang lain. Karena berarti kalau bisa menyetop mata pencarian yang nggak benar, saya juga harus kasih solusi. Solusinya di sini bukan hanya nama pekerjaan, tetapi juga materi. Kalau belum benar-benar bisa meninggalkan mata pencarian yang tidak benar, yang ingin saya sampaikan satu, bukan masalah benar atau salah, tetapi siap atau tidak. Maksudnya siap atau tidak bagaimana Bante? Ketika kita menghasilkan materi tidak sesuai dengan Buddha Dhamma, ada hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, harus benar-benar paham, menyadari bahwa itu hasil dari apa yang pernah saya lakukan. Sampai sini sudah masuk Bapak Ibu? Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan pihak lain, tapi menyadari bahwa ini pun akan berdampak di kehidupan saya, bahkan mungkin keluarga saya, bahkan mungkin anak Bapak Ibu siap dan memahami itu.
segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya dipengaruhi oleh karma masa lampau, tetapi juga karma saat ini yang kita tanam sekarang bisa berbuah sekarang. Ketika sudah mata pelajarannya belum benar, bukan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, tetapi harus siap atau tidak. Kalau kita siap dengan segala resiko, siap dengan hasilnya, ya itu terserah kembali ke Bapak Ibu. Ini untuk yang belum benar-benar bisa perlahan-lahan mengurangi mata pencarian yang kurang benar, diarahkan ke mata pencarian yang benar, tetapi juga siap dengan segala efeknya, bukan menyalahkan pihak lain. Itu bisa dipahami ya Bu. Jadi bukan murni, bukan full kebajikan, tetapi itu kegiatan sosial. Tetap ada kebajikan, tetapi tidak sebesar yang benar-benar mata pencaharian yang benar. Itu. Terima kasih.